Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah didampingi ayah dan bunda. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kegiatan di sore hari. Anak-anak, hari ini kita akan membilang banyak benda. Setelah benda dibilang, kita akan membandingkan banyak benda. Setelah itu kita akan menuliskan cerita, kemudian kita akan mengurutkan sesuai dengan urutan cerita. Setelah itu kita akan menuliskan kebiasaan di sore hari yang seperti biasa kita lakukan. Kemudian kita akan belajar aturan di rumah, bagaimana caranya kita menyambut ayah dan bunda sepulang bekerja. Kemudian kita akan menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari pada pembelajaran matematika. Sebelumnya kita harus berdoa dulu ya untuk memulai kegiatan pembelajaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai, marilah kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kita akan membilang banyak benda. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu. Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Coba kita lihat satu persatu. Mangkuk ada berapa ya anak-anak? Coba dihitung. Di situ sudah ada lambang bilangannya. Mangkuk ada 14 ya, diingat-ingat ya. Benda berikutnya, piring ada 16. Tadi mangkuknya ada 14, piringnya ada 16. Benda berikutnya, garpu ada 16 ya. Sudah 3 benda yang kita hitung. Kemudian benda berikutnya, gelas ada 19. Sudah diingat-ingat ya anak-anak ya. Kemudian benda berikutnya, sendok ada 20. Coba kita ingat-ingat. Yang pertama adalah mangkuk ada 14, piring ada 16, garpu ada 16, gelas ada 19, sendok ada 20. Nah, sekarang ayo kita bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Apa saja yang ditanyakan Ibu Siti? Coba kita lihat. Mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Coba sendoknya tadi ada berapa anak-anak? Sendok ada 20, piring ada 16. Mana yang lebih banyak ya? Sudah ditemukan jawabannya? Silakan kalau sudah tulis bendanya. Sendok apa piring yang lebih banyak? Kemudian yang kedua, mana yang lebih sedikit? Mangkok atau gelas? Mangkok ada 14, gelas ada 19. Coba mana yang lebih sedikit? Sudah ditemukan?
silakan ditulis bendanya, mangkok atau gelas. Nomor 3, peralatan apa saja yang sama banyaknya? Coba tadi mangkok ada 14, piring ada 16, garpu ada 16, gelas ada 19, sendok ada 20. Nah, di situ ada 2 benda yang sama banyaknya. Silakan ditulis bendanya apa saja. Kemudian nomor 4, peralatan apa yang lebih banyak dari gelas? Coba gelasnya ada berapa sayang? 19. Nah, di atas angka 19 tadi benda apa yang jumlahnya lebih dari 19? Yo, sudah ditemukan? Kalau sudah, silakan ditulis apa itu bendanya. Nomor 5, peralatan apa yang lebih sedikit dari piring? Ayo, piringnya ada berapa, Nak? Piring ada 16. Coba angka yang di bawah 16 itu bendanya apa? Sudah? Kita lanjut angka 6. Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 13. Ayo, menghitung maju setelah 13 angka berapa? Sudah ditemukan? Kita lanjut nomor 7. Tuliskan satu bilangan yang kurang dari 19. Nah, ini menghitung mundur. Yo, 19, angka di bawah 19 angka berapa ya? Ya, sudah ditemukan, silakan dituliskan. Kemudian yang terakhir, tuliskan satu bilangan yang lebih dari 15. Di atas angka 15 menghitung maju. 15 ke atas. Kemudian yang kurang dari 18. Coba 15, 16, 17, 18. Nah, di situ lebih dari 15 kurang dari 18. Ambil satu angka saja, kemudian ditulis di titik-titik yang tersedia. Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, sekarang urutkan gambar di bawah ini, lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Coba kita lihat gambar satu persatu. Nah, ini gambar apa? Di bawah itu ada tempat kosong. Anak-anak bisa menulis ceritanya. Udin sedang menuju ke kamar mandi. Mau apa? Udin mau mandi. Coba, sudah? Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Udin selesai bermain bola bersama teman-teman. Kemudian Udin sedang bermain bola bersama teman-teman. Gambar terakhir, selesai mandi Udin memakai baju yang rapi. Nah, tadi pertama kali gambarnya adalah Udin sedang mandi. Kemudian yang kedua, Udin selesai bermain bola. Yang ketiga, Udin sedang bermain bola dengan teman-teman. Yang terakhir adalah Udin selesai mandi. Mana yang nomor 1 gambarnya, mana yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 mana, dan mana gambar yang nomor 4. Silakan diurutkan secara urut sesuai dengan cerita. Sudah paham anak-anak? Insya Allah anak-anak bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari. Apa saja kebiasaanmu? Kalau sore hari anak-anak, kalau anak-anak sore hari biasanya melakukan apa?
Contohnya, mandi sore hari. Setelah mandi, apa yang dilakukan? Kalau anak-anak mengaji pada sore hari, ditulis saja mengaji. Bermain atau membaca buku, terserah anak-anak kegiatan apa yang anak-anak lakukan pada sore hari. Ditulis 4 kegiatan ya. Syukur-syukur lebih dari 4, boleh, terserah, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan anak-anak di rumah. Kita lanjutkan. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tua yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun, ya. Menyambut orang tua bekerja dengan sikap yang santun. Sikap yang santun itu adalah membuat orang tua menjadi senang. Sudah paham anak-anak? Coba sekarang kita lihat gambar berikut ini. Nah, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Berilah tanda silang pada gambar bagaimana cara menyambut yang kurang baik terhadap orang tua. Sekarang kita lihat gambarnya satu persatu. Bertengkar dengan adik pada saat mama, papa, atau ibu dan ayah pulang kerja. Bolehkah kita menyambut dengan cara bertengkar dengan adik? Jika tidak boleh, diberi tanda silang. Jika boleh, diberi tanda centang. Kira-kira boleh apa enggak ya sayang? Anak-anak cari ya. Kira-kira diberi tanda centang apa tanda silang? Kita lihat gambar berikutnya. Membawakan tas kerja ibu. Nah, ketika ibu pulang kerja, tasnya diminta, Bu, mana aku bawakan tasnya? Nah, itu sikap yang baik apa sikap yang kurang baik? Jika sikap itu kurang baik, maka anak-anak bisa memberi tanda silang. Jika sikap tersebut baik, maka anak-anak bisa memberi tanda centang. Gambar berikutnya. Menyambut ayah dengan riang. Nah, ini dia. Menyambut ayah pulang kerja dengan riang. Membuat orang tua menjadi senang. Kira-kira diberi tanda centang apa tanda silang ya? Silakan anak-anak memberi tanda sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kira-kira diberi tanda apa ya enaknya ya? Kemudian marah-marah karena ayah telat atau terlambat. Jika ayah terlambat pulang, anak-anak marah-marah. Boleh apa tidak ya? Sikapnya betul apa belum betul? Jika sikapnya betul, anak-anak bisa beri tanda centang. Tapi jika sikapnya salah, anak-anak bisa memberi tanda silang. Sudah paham ya sayang? Kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat contohnya. 15 lebih dari 12. Anak-anak, kita akan lihat angka 15 dan angka 12. Mana yang lebih besar? Jika angkanya lebih besar di depan, maka ditulis lebih dari. Jika angka yang di depan lebih kecil, maka ditulis kurang dari. Ya, sudah paham ya? Nah, kita lihat di bawahnya ada
kotak yang kosong, angka 15 kita tulis di bawahnya. Kemudian kita lihat sebelahnya angka 12. Loh Bu, itu kok ada tanda? Tanda seperti mulut yang mau makan. Nah anak-anak, kita sekarang memperhatikan. Jika ada tanda seperti itu menghadap ke yang mau dimakan atau menghadap ke depan, maka yang dimakan adalah bilangan yang besar. Jadi di situ angka 15 kita tulis di bawah dan angka 12. 15 dan 12 angka yang besar angka 15. Jadi yang dimakan. Ya, kita mau mencaplok atau mau makan yang besar. Kemudian di bawahnya angka 12 dan 15. Tadi Bu Guru sudah bilang kalau angka yang kecil di depan dan angka yang besar di belakang, maka diberi tanda kurang dari 12 kurang dari 15. Yang kecil di depan adalah kurang dari, yang besar di depan adalah lebih dari. Sekarang 12 dan 15. Mana angka yang besar? Jika anak-anak sudah menemukan, maka yang besar dimakan. Nah, ya. Yang besar dimakan, mulutnya menghadap angka yang besar. Sudah paham anak-anak? Sekarang anak-anak akan latihan. Kira-kira yang diterangkan Bu Guru tadi masih ingat apa sudah lupa? Nah ini dia, kita coba 14 dan 16. Coba mana yang angka paling besar? 14 apa 16? Jika yang besar 16, maka yang dimakan angka 16. Mulutnya menghadap ke angka 16. Sudah tahu sayang? Jadi di titik-titik itu diberi tanda seperti mulut yang mau makan menghadap angka yang besar, yaitu angka 16. Nah, anak-anak dilanjutkan ya latihan sendiri didampingi ayah bunda sampai nomor 8. Ini. Kemudian yang nomor 5 perhatikan, tidak ada angkanya. Coba kita lihat tandanya, itu mau makan angka yang tidak ada tulisannya, ada titik-titiknya, berarti angkanya harus besar dari angka sebelahnya. Sebelahnya adalah angka 13. Jadi menghitung maju setelah angka 13. Angka berapa? Yuk, 11, 12, 13, 14. Jadi angka yang dimakan adalah angka 14, lebih besar daripada 13. Sekarang nomor 6. 15. Tandanya mau makan yang ada di depannya, yang titik-titik. Jadi harus lebih besar daripada angka 15. Angka berapa ya setelah 15 ya? Menghitung maju. 11, 12, 13, 14, 15, angka 16. Jadi yang dimakan angka berapa itu anak-anak? Angka 16. Demikian anak-anak bisa melanjutkan sendiri dengan didampingi ayah bunda. Ingat, yang dimakan adalah angka yang besar. Jadi yang dimakan angka yang besar. Cari angka yang besar. Nah, setelah ketemu, bisa mulutnya menghadap angka yang besar atau diberi tanda. Tandanya seperti mulut yang mau makan. Demikian anak-anak, kita sudah belajar membilang benda, membandingkan banyak benda, mengurutkan gambar secara urut sesuai cerita. Kita sudah menulis kegiatan kita pada sore hari. Kita sudah belajar
menyambut orang tua dengan bahasa yang santun atau sikap yang santun. Kemudian kita sudah menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari pada pembelajaran matematika. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai, sampai ketemu lagi ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.